pengoperasian diskonto selama jangka waktu obligasi disebut amortisasi. Metode amortisasi yang sederhana adalah metode amortisasi diskonto garis lurus. Dalam metode ini, diskonto dialokasikan dalam jumlah yang sama untuk setiap periode. Dicontohkan, diskontonya tadi diketahui 6.508.000.000 ya, dari 100 miliar dikurangi 93492. Oke. Selama 10 tahun. Untuk 10 tahun berarti sebesar 650 juta. Ini adalah pembulatan. Pencatatan amortisasi diskonto biasanya dilakukan bersamaan dengan pencatatan transaksi pembayaran bunga. Oleh karena itu, amortisasi dilakukan 2 kali dalam setahun. Jadi kalau 650 juta ini adalah setahun, berarti kalau 1 tahun dibayar 2 kali atau 6 bulan sekali dibayar berapa? 325 juta. Pada tanggal 1 Juli beban bunga pada diskonto obligasi. Beban bunga karena di sini masih menjadi tanggungan perusahaan. Kemudian beban bunga didapatkan beban bunga pada kas sebesar 4 miliar. Dari mana? Nah, di sini 4 miliar ini didapatkan dari 100 miliar dikali bunga ketika menerbitkan 8% tadi dikalikan dengan 6/12. Sehingga bila dijadikan 1 berarti beban bunga 4.325 juta pada diskonto obligasi 325 juta dan kas 4 miliar. Beberapa hal yang penting dapat disimpulkan dari tabel. Nah, obligasi dijual dengan diskonto 6.508.000.000. Diingat-ingat, nilai buku awalnya berarti 93492 dari 100 miliar dikurangi 6.508.000. Kemudian beban bunga yang dicatat terdiri dari bunga yang dibayar kepada pemegang obligasi dan beban bunga yang berasal dari amortisasi diskonto. Bunga yang dibayar kepada pemegang obligasi senilai 4 miliar untuk 6 bulan. Amortisasi diskonto tiap periode bunga 6.508 juta bernilai 325.400 atau dibulatkan 325 juta sebanyak 20 gitu ya. Jadi 6508 ini dibagi 20. Kok 20 kenapa? Karena di sini jangka waktunya 10 tahun. Dalam 1 tahun dibayar 2 kali, jadi 20 periode. Kemudian diskonto yang belum diamortisasi pada hari tiap periode ditetapkan dengan menggunakan amortisasi pada periode tersebut terhadap saldo diskonto. Nilai buku obligasi akhir periode, contohnya 100 miliar dikurangi diskonto yang belum diamortisasi didapatkan nilai buku akhirnya. Langsung saja. Nilai buku awal ini periodenya ada 20 ya. Oke, karena 10 tahun dalam 1 tahun dibayar 2 kali jadi 20 periode. Periode pertama nilai buku awalnya 93.492 juta ya. Kemudian beban bunganya yang dicatat 4325. Dari mana? Dari yang diberikan kepada pemegang obligasi dan amortisasinya. Diskonto yang belum diamortisasi didapatkan 6.183 juta. Dari mana? Dari 6508 yang diskonto awal dikurangi amortisasi. Kemudian nilai buku akhirnya dapatkan dari nilai 100 miliar dikurangi diskonto yang belum diamortisasi. Dari 100 miliar dikurangi 6.183 juta didapatkan 93817 untuk periode pertama. Kemudian nilai buku awal periode kedua 93817 dari akhir ini ya dimasukkan ke awal periode kedua. Kemudian untuk beban bunganya 4325 untuk bunga yang dibayar ke pemegang obligasi dan amortisasi. Diskonto yang belum diamortisasi untuk periode kedua menjadi 5.858. Dari mana Bu? Dari diskonto sebelumnya, berarti kan 6183 ini dikurangi amortisasinya sehingga didapatkan 5858. Kemudian nilai buku akhir periodenya dapat 94 miliar. Dari mana Bu? Dari 100 miliar nilai nominal awal dikurangi 58558 94142. Kemudian periode awal ketiga 94142 untuk beban bunganya sama 4325. Kemudian
Untuk diskonto yang belum diamortisasi didapatkan 5.533.000.000. Dari mana? Sama caranya, dari diskonto sebelumnya yaitu 5858 dikurangi dengan amortisasinya 325, didapatkan 5533. Nilai buku akhirnya dari mana Bu? 94467. Dari 100 miliar nilai nominal awal dikurangi diskonto pada periode ketiga 5533. Jadi caranya sampai periode terakhir sama, sehingga untuk nilai buku akhir periodenya harus 100 miliar. Karena apa? Karena perusahaan telah atau harus membayar obligasi sebesar 100 miliar. Metode tarif bunga efektif. Tingkat bunga konstan tidak lain adalah tingkat bunga pasar pada saat obligasi diterbitkan. Jadi di sini tingkat bunga efektif itu setiap periode jumlah beban bunganya akan berubah-ubah. Oke. Jumlah beban bunga yang dicatat adalah hasil perkalian saldo nilai buku utang obligasi awal periode dengan tingkat bunga pasarnya atau bunga efektifnya untuk 6 bulan. Jadi di sini sudah tidak menggunakan 8% tetapi sudah menggunakan tingkat bunga pasarnya sebesar 9%. 9% dikalikan 6/12 sehingga untuk 6 bulan bunganya 4,5%. Contohnya beban bunganya nanti didapatkan dari rumus 93492 dikalikan 4,5%. Jadi saya jelaskan. Diskonto obligasi harus diamortisasi setiap periode ditetapkan dengan mengurangkan jumlah bunga yang dibayar kepada pemegang obligasi dari jumlah bunga beban yang dicatat. Oke. Di sini jurnalnya untuk periode pertama beban bunga 4.207.000.000, diskonto obligasinya 207 ya. Kasnya 4 miliar. Mari kita bahas bersama-sama. Nilai buku awalnya 93492. Jadi di sini tarif bunga efektif itu berarti setiap beban bunga yang dicatat itu akan berubah-ubah karena sesuai dengan tingkat bunga pasarnya. Nilai buku awal periode 93492 ya sesuai yang di awal tadi, dari 100 miliar dikurangi 6.508.000.000. Kemudian untuk beban bunganya ini didapatkan dari mana? Rumusnya untuk mencari beban bunga yang dicatat ini 4,5% dari 6 bulan tadi ya bunganya dikalikan dengan nilai buku awal periodenya. Jadi kalau mau mencari yang beban bunga periode pertama berarti 4,5% dikalikan 93492. Nah, jadi untuk amortisasinya didapatkan 207 dari 4207 dikurangi 4 miliar. Diskonto yang belum diamortisasi dari mana? Dari 6508 tadi, diskonto selisihnya tadi dikurangi dengan amortisasinya 207. Jadi didapatkan 6301. Nilai buku akhir periodenya sama, dari 100 miliar dikurangi 6.301.000.000, didapatkan 93699. Next ke awal periode kedua. Rumusnya sama. Beban bunganya ini rumusnya 4,5 miliar dikalikan dengan nilai buku awal periode yang kita cari. Karena kita mencari periode kedua, jadi nanti dikalikan nilai buku awal periode kedua. 4,5% dikalikan 93699 sehingga didapatkan beban bunganya 4.216. Bunga yang dibayar ke pemegang obligasi 4 miliar sehingga amortisasinya didapatkan 216 dari beban bunga dikurangi pemegang obligasi ini. Sehingga diskonto yang belum diamortisasi untuk periode kedua dari diskonto sebelumnya 6301 dikurangi 216 dapatkan 6.085.000.000. Nilai buku akhir periode kedua 100 miliar dikurangi 6.085.000.000. Kemudian periode awal ketiga 93915 dikalikan 4,5% didapatkan 4226. Ya, sama. Amortisasinya berarti 6085 dikurangi 226 didapatkan 5859. Nilai buku akhirnya berarti 100 miliar dikurangi 5859 didapatkan 94141. Caranya sama untuk periode pertama sampai ke 20 sehingga nanti harus dibayar sebesar 100 miliar untuk akhir periode ke-20. Ini
perbandingannya ya, tarif bunga efektif sama metode garis lurus. Penjualan obligasi dengan premi. Jadi tadi itu kalau nilai jualnya lebih rendah, otomatis namanya diskonto. Sedangkan kalau premi ini adalah nilainya selisih harga jual yang lebih tinggi dibandingkan nilai nominal obligasi. Contohnya di sini tanggal 1 Mei perusahaan menjual 100 miliar, bunganya 11%, jangka waktunya 10 tahun. Tanggal bunganya 1 Mei dan 1 November, kemudian tingkat bunga pasarnya 10%, ditawarkan dengan harga 106 miliar 232 juta. Selisihnya adalah premi karena di sini harga jualnya lebih tinggi dibandingkan harga nominal. Kas pada utang obligasi dan premi obligasi sudah ya, insya Allah udah paham. Di sini sama seperti sebelumnya, cuman ini adalah premi, berarti keuntungan lebih karena harga jualnya lebih tinggi dibandingkan harga nominal. Amortisasi preminya. Oke, amortisasinya di sini perusahaan menerima kas sebesar 106 miliar. Pembayaran sebesar 100 juta tetap dengan premi sebesar 6 miliar 232. Di sini nilai buku awalnya sebesar 106.232 periode pertama. Beban bunganya di sini, rumusnya di sini 100 ini ya. Jadi untuk beban bunga yang dicatat ini rumusnya nilai buku awal periode dikalikan 10% dikalikan dengan 6/12. Nah, sedangkan untuk bunga yang dibayar kepada pemegang obligasi rumusnya di sini 100 miliar dikalikan 11% dikalikan 6/12 gitu. Jadi untuk beban bunga ini rumusnya yang nilai buku awal periode dikalikan bunga pasarnya 10% dikalikan 6/12. Sedangkan untuk bunga yang dibayar kepada pemegang obligasi 100 miliar dikalikan 11% dikalikan 6/12. Kemudian didapatkan beban bunga yang dicatat berarti 106 miliar 232 dikalikan 10% dikalikan 6/12 dapatnya 5 miliar 312. Kemudian 100 miliar dikalikan 11% dikalikan 6/12 didapatkan 5 miliar 500 juta. Amortisasinya didapatkan dari bunga yang dibayar ke pemegang obligasi dikurangi beban bunga yang dicatat. Jadi 5 miliar 500 juta dikurangi 5 miliar 312 juta didapatkan 188 miliar. Premi yang belum diamortisasi berarti selisihnya berarti berapa? 6232 ini adalah preminya dikurangi dengan amortisasinya 188 juta didapatkan 6 miliar 44 juta. Nilai buku akhirnya berarti 106.232. Berarti nilai buku akhirnya ini didapatkan dari 100 miliar ditambah dengan premi yang belum diamortisasi gitu ya. Jadi nilai buku akhir periode didapatkan dari 100 miliar ditambahkan dengan premi yang belum diamortisasi, berarti 100 miliar ditambahkan 6 miliar 44 juta. Periode kedua 144 juta. Kemudian beban bunganya berarti tinggal dikalikan dengan 10% dikalikan 6/12 didapatkan 5302. Ini sama caranya dari 100 miliar dikalikan 11% dikalikan 6/12. Amortisasinya untuk periode kedua berarti dikurangi ya, 5 miliar 500 dikurangi 5302 didapatkan 198. Premi yang belum diamortisasi berarti 6 yang sebelumnya berarti ya 6044 dikurangi 198 didapatkan 5846. Nilai buku akhir periode keduanya berarti 100 miliar ditambahkan 5846. Periode ketiga 105.846 dikalikan 10% dikalikan 6/12 dapatnya beban bunga sebesar 5292. Kemudian bunga yang dibayarkan sama, amortisasi untuk periode ketiga 208 juta dari mana Bu? Dari 5 miliar 500 juta dikurangi 5292 periode ketiga didapatkan 208. Premi pada periode ketiga 5638 dari mana? Dari premi sebelumnya yaitu 5846 dikurangi